teman-teman. Saya Fadini Christopher, absen 26 kelas 11 akan mempresentasikan dampak penggunaan sumber energi tidak terbarukan. Apa itu sumber energi tidak terbarukan? Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan jutaan tahun. Karena proses pembentukannya sangat lambat, sumber energi dianggap terbatas dan akan habis terus menerus digunakan. Contoh jenis sumber energi tidak terbarukan: batu bara, bahan bakar fosil padat yang terbentuk dari tumbuhan purba yang telah mengalami proses pembusukan dan tekanan selama jutaan tahun. Bensin, bahan bakar cair yang berasal dari minyak bumi yang telah diproses melalui distilasi LNG. Gas alam yang didinginkan hingga pembentukan cair untuk memudahkan penyimpanan transportasi. Tujuan analisis ini tujuan untuk memahami dampak penggunaan energi tidak terbarukan seperti batu bara, bensin dan SNG terhadap lingkungan dan kehidupan, serta mencari solusi atau alternatif untuk mengurangi dampak negatifnya. Gambar dan penjelasan energi NNG. Penggunaan LNG dalam kehidupan sehari-hari. Pembangkit listrik LNG digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga gas industri, sebagai bahan bakar dalam proses industri, misalnya untuk produksi pupuk, petrokimia dan lain-lain. Transportasi, sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan, terutama kendaraan berat dan kapal rumah tangga, untuk pemanas ruangan atau air, serta memasak dalam bentuk gas alam. Dampak negatif dan dampak positif dan dampak negatif penggunaan LNG. Dampak positifnya penggunaan LNG yaitu: 1. Eliminasi gas rumah kaca lebih rendah dibanding batu bara dan minyak, lebih bersih dan menghasilkan sedikit polutan udara seperti sulfur dioksida dan partikulan. Ketersediaan yang cukup berlimpah. Dampak negatif penggunaan masih menghasilkan emisi gas rumah kaca walaupun lebih sedikit dari batu bara dan minyak, berpotensi kebocoran metana selama produksi transportasi. Infrastruktur yang mahal untuk menyimpan dan transportasi. Gambaran penjelasan sumber energi batu bara. Penggunaan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Pembangkit tenaga listrik, sumber utama bahan bakar untuk pembangkit tenaga uap. Industri digunakan dalam industri baja, semen dan lain-lain.
Positif dan dampak negatif penggunaan batubara. Dampak positif penggunaan batubara, biaya relevan lebih murah dan kesediaan melimpah. Teknologi penggunaan yang sudah mapan. Dampak negatif penggunaan batubara menghasilkan emisi gas rumah kaca sangat tinggi, berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, menghasilkan polusi udara yang signifikan, menyebabkan masalah kesehatan pernapasan, kerusakan lingkungan akibat penambangan seperti kerusakan hutan dan pencemaran air. Gambaran penjelasan sumber energi bensin. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi sebagai bahan bakar utama kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Dampak positif dan negatif penggunaan bensin. Dampak positif penggunaan bensin, efisien dan mudah digunakan untuk kendaraan. Infrastruktur yang sudah tersebar luas. Dampak negatif penggunaan bensin dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, menghasilkan polusi udara yang menyebabkan masalah kesehatan. Analisis perbandingan dari ketiga sumber energi. Fitur penggunaan manfaat dan dampak positif dan dampak negatif. LNG penggunaan pembangkit listrik industri transportasi. Manfaat, emisi lebih rendah dari batu bara dan minyak. Dampak positif, emisi gas rumah kaca lebih rendah dan polusi udara lebih sedikit. Dampak negatif, emisi gas rumah kaca, kebocoran tanah, batu bara, penggunaan pembangkit listrik industri. Manfaat, biaya murah dan kesediaan melimpah. Dampak positif, sumber energi utama adalah evolusi industri mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dampak negatif, emisi gas rumah kaca tinggi, polusi udara tinggi, kerusakan lingkungan. Bensin, penggunaan transportasi. Manfaatnya efisien dan infrastruktur luas. Dampak positif, bensin dapat digunakan untuk bensin kecil seperti bensin pemotong rumput, generator portable. Dampak negatif, emisi gas rumah kaca, polusi udara. Solusi alternatif untuk mengurangi dampak negatif. Solusi pertama, mengembangkan teknologi yang lebih bersih dan efisien untuk penggunaan energi fosil. Kedua, menggunakan pengurangan emisi melalui regulasi dan insentif. Tiga, transisi energi terbarukan, energi surya, angin, air panas, bumi. Contoh implementasi di Indonesia,
pengembangan pembangkit naga listrik, naga surya, dan angin. Program konvensi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik. Contoh implementasi ke dunia. Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Investasi besar-besaran dalam energi terbarukan di berbagai negara. Penutup dan kesimpulan. Penutup dan kesimpulannya ringkasan. Penggunaan energi tidak terbarukan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan. Pentingnya alternatif. Penting untuk segera beralih ke sumber daya energi yang lebih ramah lingkungan untuk berkelanjutan ke masa depan. Pesan: ajak audit untuk mendukung upaya transisi energi yang berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Terima kasih.